Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semoga semua baik ya. Apakah kalian pernah melihat peristiwa seperti yang ada di gambar ini? Ya, kita semua pasti tidak asing lagi dengan peristiwa seperti di dua gambar ini, dikarenakan masih banyak sekali sampah yang dibuang sembarangan termasuk di sungai dan daerah sekitar sungai tersebut. Tahukah kamu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran adalah suatu kondisi lingkungan yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Lebih luasnya, pencemaran adalah proses yang menyebabkan tanah, air, udara, atau bagian lain dari lingkungan menjadi kotor dan tidak aman atau layak untuk digunakan. Pencemaran dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Berikut ini gambar pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, pencemaran secara langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Yang kedua ada pencemaran secara tidak langsung. Pencemaran air yang sumbernya tidak secara langsung adalah kontaminasi yang berasal dari sumber yang tersebarnya tidak secara langsung, seperti sisa pestisida dari pertanian, air hujan, atau puing-puing yang ditiupkan ke saluran air dari daratan. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana kondisi tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Berikut ini gambar pencemaran tanah yang disebabkan oleh polutan asing. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, polutan asing. Polutan asing umumnya berasal dari hasil buangan pabrik, namun bukan seperti limbah beracun yang ada pada umumnya. Polutan asing bisa berupa hasil buangan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang dan mengakibatkan kondisi tanah menjadi kering dan bisa rusak secara permanen karena sifatnya yang sulit terurai di tanah. 2. Penebangan hutan dan pohon. Hutan dan pohon akan berfungsi sebagai penyaring dan penetralisir dari kondisi tanah yang asam. Apabila penebangan dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya penanaman atau pembukaan ruang hijau yang baru, maka akan berakibat fatal terhadap kondisi tanah di lingkungan tersebut. Tanah yang asam akan membunuh berbagai mikroorganisme baik dan membuatnya menjadi tidak layak untuk ditanami sama sekali. Yang terakhir, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Berikut ini gambar pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap pabrik. Penyebab pencemaran udara. Yang pertama, limbah asap industri atau pabrik. Limbah asap industri atau pabrik ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia. Cerobong-cerobong yang mengeluarkan asap tersebut terkadang tidak ada filter untuk zat-zat yang dikeluarkannya. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya, seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Bukan hanya dampak yang ditimbulkan kepada udara, bahkan dari pencemaran udara ini juga bisa mengakibatkan pencemaran air dan tanah. 2. Pencemaran udara yang disebabkan oleh polusi akibat asap kendaraan bermotor. Di dalam era modernisasi ini, kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan umum yang bisa dibilang paling penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Sekarang penggunaan kendaraan pribadi sangatlah pesat. Karena
dikira lebih mudah daripada menggunakan kendaraan umum. Padahal di situ asap dari kendaraan pribadi yang semakin lama semakin banyak ini menjadi salah satu penyebab pencemaran udara yang paling besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.